Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luis David Kristiansa, mahasiswa Prodi S1 Ilmu Gizi, Institut Teknologi dan Kesehatan Malang Widya Cipta Husada. Kali ini saya akan mereview materi mengenai patofisiologi penyakit infeksi tuberkulosis ataupun TBC. Jadi untuk slide yang pertama, kali ini saya akan mereview mengenai etiologi dari TBC. Tuberkulosis adalah suatu penyakit granulomatosa kronis menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis dapat menyerang semua kelompok umur, baik menyebabkan kelainan pada paru-paru ataupun kelainan pada bagian tubuh lain. Tuberkulosis bersifat doman atau tidur selama beberapa waktu di dalam tubuh penderita dan biasanya dapat berkembang secara aktif setelah sekitar 3-6 bulan terinfeksi. Tempat masuk kuman Mycobacterium tuberculosis adalah saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi TBC terjadi melalui udara, yaitu melalui inhalasi droplet yang mengandung kuman-kuman basil tubercle yang berasal dari orang yang terinfeksi. TB adalah penyakit yang dikendalikan oleh respon imunitas yang diperantai oleh sel. Selanjutnya mengenai epidemiologi TBC. Secara global, pada tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden TBC, atau setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. 5 negara dengan insiden kasus tertinggi yakni Indonesia, India, China, Filipina, dan Pakistan. Adapun jumlah kasus terbaru TBC di Indonesia sebanyak 420.994 kasus pada tahun 2017. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus baru TBC pada tahun 2017 lebih besar pada kaum laki-laki dibandingkan pada perempuan. Bahkan berdasarkan survei prevalensi tuberkulosis, prevalensi pada laki-laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Berdasarkan survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013-2014, prevalensi TBC dengan konfirmasi bakteriologis di Indonesia sebesar 759 per 100.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas, dan prevalensi TBC BTA positif sebesar 257 per 100.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan survei Riskesdas tahun 2013, semakin bertambahnya usia, prevalensi semakin tinggi. Kemungkinan terjadi reaktivasi TBC dan durasi paparan TBC lebih lama dibandingkan kelompok umur di bawahnya. Pada slide kali ini kita akan mempelajari mengenai gejala dan tanda umum dari TBC. Gejala utama akibat tuberkulosis paru adalah batuk produktif yang berkepanjangan, yakni lebih dari 3 minggu. Adapun ciri-cirinya yakni seperti dahak bercampur darah, kemudian sesak nafas, nyeri dada, dan hemoptisis. Gejala sistemik termasuk demam menggigil, meriang, keringat malam, kelemahan, serta hilangnya nafsu makan, dan penurunan berat badan. Seseorang yang dicurigai menderita tuberkulosis paru harus dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan fisik seperti tes tuberkulin, mantox, fototoraks, dan pemeriksaan bakteriologi atau histologi. Adapun diagnosis dari medis mengenai kasus TBC yakni penyakit tuberkulosis paru yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis terjadi karena adanya daya tahan tubuh yang menurun. Dalam perspektif epidemiologi yang terjadi kejadian penyakit sebagian hasil antara interaksi 3 komponen. Yang pertama yakni faktor agen ataupun penyebab, yang kedua host ataupun penjamu, dan yang ketiga yakni faktor lingkungan atau environment. Dari ketiga faktor ini dapat ditelaah yang menyebabkan sebagai faktor penyebab resiko terjadinya tuberkulosis paru. Pada sisi host, vulnerabilitas terhadap infeksi Mycobacterium tuberculosis sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh seseorang pada saat itu. Pengidap HIV/AIDS atau orang dengan status gizi yang buruk lebih mudah untuk terinfeksi dengan terjangkitnya kasus tuberkulosis paru. Adapun prognosis ataupun perjalanan penyakit dari tuberkulosis paru yakni infeksi diawali karena seseorang menghirup basil Mycobacterium tuberculosis. Bakteri menyebar melalui jalan nafas melalui alveoli, lalu berkembang biak dan terlihat bertumpuk. Perkembangan Mycobacterium tuberculosis juga dapat menjangkau sampai ke area lain paru-paru, seperti lobus atas. Basil juga menyebar melalui sistem limfe dan aliran darah.
ke bagian tubuh lain seperti ginjal, tulang, dan korteks cerebri, dan area lain dari paru-paru. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh memberikan respon dengan melakukan inflamasi. Neutrofil dan makrofag melakukan aksi fagositosi atau menelan bakteri. Sementara limfosit spesifik tuberkulosis menghancurkan atau melisihkan basil dan jaringan normal. Reaksi jaringan ini mengakibatkan terakumulasikan eksudat dalam alveoli yang menyebabkan bronkopneumonia. Yang terakhir yakni mengenai penanganan penderita TBC. Pengobatan tuberkulosis terbagi menjadi dua fase, yaitu fase intensif dan fase lanjutan. Fase intensif selama 2-3 bulan dan fase lanjutan selama 4-7 bulan. Paduan obat yang digunakan terdiri dari paduan obat utama dan tambahan. Yang pertama obat anti-tuberkulosis atau OAT, yang kedua kombinasi dosis tetap atau fixed dose combination, yang ketiga jenis obat tambahan lainnya seperti lini 2. Sekian review materi kali ini mengenai patofisiologi penyakit dan infeksi tuberkulosis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.